Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan penjelasan dari program Python yang program kalkulator. Nah, pertama-tama yang kita harus buat itu kita menggunakan fungsi. Nah, fungsi yang digunakan itu ya dinamakan fungsi menggunakan parameter. Nah, DEF ini merupakan fungsi, mendefinisikan sebuah fungsi. Nah, tambah ini adalah nama dari si fungsinya. A, B ini ialah parameter dari fungsinya. Begitu. Nah, yang di bawahnya ini tambah sama dengan float A tambah float B. Ini ialah merupakan proses. Gitu. Nah, return tambah ini adalah mendefinisikan nanti nilainya akan dikembalikan lagi ke pemanggilan gitu. Nanti kita akan bahas. Float ini merupakan tipe data dari sebuah data gitu. Tipe datanya. Nah, tipe data yang biasa digunakan pada angka itu biasanya ada float dan ada juga integer. Tapi masih banyak sih yang lain. Cuman pada umumnya ada float dan integer. Float ini yang sedang kita gunakan ini merupakan bilangan berkoma. Nah, yang kalau integer tuh biasa digini, nah begitu. Integer tuh biasa di kayak gini. Integer A gitu misalnya. Nah, integer itu gunanya untuk bilangan bulat seperti 1, 2, 3. Float ini untuk bilangan berkoma. Di sini bisa aja diganti integer. Bisa aja. Cuman kan kita maunya pakai float. Biar aman aja gitu. Nanti kalau mau pakai berkoma dia bisa, kalau mau pakai bilangan bulat juga bisa. Nah, kita mau ini kan prosesnya mau pertambahan, perkalian, pengurangan sama pembagian. Nah, pertama kita buat dulu fungsi tambah untuk penjumlahan. Maka prosesnya tambah. Nah, lalu ada juga fungsi pengurangan. Maka prosesnya juga kurang. Tinggal ganti tambah, kurang, kali, bagi gitu. Penjelasannya sama ya. Cuman bedanya cuman di tambah, kurang, kali, bagi. Nah, lalu kita masuk ke proses utamanya. Nih. Selama dia dalam keadaan true atau selama dia keadaannya benar gitu, maka tampilkan yang di bawah ini. Maka dia tampilkan yang di bawah ini. Yang pertama yang ia tampilkan ialah print ini, yang paling atas. Print \n \t kalkulator sederhana gitu. Ini judulnya ya maksudnya. Nah, \n ini merupakan untuk menambah baris baru. Contohnya itu seperti enter lah. Nah, enter. Jadi ini maksudnya enter 2 kali, lalu ada \t. \t itu di keyboard itu biasanya tab. Nah, jadi tab 2 kali. Enter 2 kali, tab 2 kali. Lalu tampilkan judul kalkulator sederhana. Ini gunanya saya pakai \t ini gunanya untuk biar dia ke tengah aja gitu. Nah, lalu yang kedua ada juga dia akan menampilkan menu print, lalu 1 penjumlahan, enter lagi 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian, 5 batal. Nah, nanti kalau user mau menginputkan, maka di codingnya harus menambahkan seperti ini. C sama dengan input, lalu kata-katanya pilihan 1 sampai 5. Itu agar pengguna bisa menginput atau mengetik. Nah, setelah pengguna itu mengetik, maka value-nya atau ketikannya itu disimpan dalam variabel C begitu.
Nah, misalnya diketik nih, misalnya dia mau menjumlahkan angka, dia ketik 1. Nah, 1 ini disimpan di dalam variabel C gitu. Nah, nanti baru kita proses lagi. Jika C-nya sama dengan 1, maka dia akan memasukkan bilangan ini. Input bilangan 1, input bilangan 2 gitu. Jadi input bilangan satunya A pula. 1 tambah 2 misalnya. Jadi sama ya seperti tadi ya. 1 ini dimasukkan ke dalam variabel A dan bilangan 2-nya dimasukkan ke dalam variabel B. Nah, setelah itu dia akan menampilkan hasilnya adalah lalu dipanggil, maka dipanggillah fungsi tadi yang di atas. Nah, dia kan mau menjumlahkan nih, ya kan? Maka panggillah fungsi tambah yang telah kita buat tadi di atas. Fungsi tambahnya dengan membawa nilai A sama B, parameter yang tadi kita bahas di awal. Nah, parameternya kan A sama B, udah nih. 1 dan 2 tuh, tadi isinya kan. Lalu dipanggillah dia ke fungsi tambah. Ke atas dia nilainya. Nilainya dioper ke atas. Lalu diproses, tambah sama dengan 1 ditambah 2. Begitu. Nah, ini udah dapat kan hasilnya. Nah, langsung dikembalikan lagi ke sini. Begitu. Nanti nilainya akan dikembalikan ke sini. Maka ini udah menghasilkan nilai, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 3. Nanti bakalan seperti itu. Nah, ini sama semuanya. Yang 1, 2, 3, 4. Nah, yang 5 ini kan menunya batal. Maka kita tulis aja break atau menyudahi program gitu. Lalu ada juga bagaimana kalau kita menginputnya 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, sedangkan menunya tuh kan ada cuma 5. Nah, kalau misalnya pengguna itu menginput 6, 7, 8, maka akan tampil ini, operasi tidak dikenal. Nah, seperti itu. Nah, cara menjalankan program yang kita buat itu tinggal Windows R lalu CMD, atau bisa juga ketik di sini CMD. Bisa juga seperti itu, ada 2 cara. Nah, lalu kita tinggal pergi ke di mana kita menyimpannya. Gitu. Kita menyimpannya di mana? Nah, saya menyimpannya di desktop. Nih. Tinggal seret aja kalkulator nih .py ini ke CMD-nya. Lalu hapus tanda kutipnya sama nama kalkulatornya. Kita hapus aja dulu. Kita hapus. Lalu hapus ya tanda kutipnya, lalu ketik cd spasi. Jadi seperti ini. Lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal mengetik Python spasi nama file Python-nya. Kita kan menyimpannya nih kalkulator.py. Kalkulator.py. Lalu di enter aja. Nah, bakalan tampil sama seperti yang telah kita buat. Tuh. Akan tampil seperti ini. Tuh, hampir-hampir sama kan? Nah, sama lah. Nah, pengguna menginputkan misalnya 1 seperti tadi ya, 1. Nah, langsung masukkan bilangan 1. Misalnya 1, lalu bilangan keduanya 2. Maka hasilnya adalah 3. Seperti itu, dia akan berulang terus. Berulang terus karena dia dalam keadaan true. Nah, jika 5 maka programnya keluar. Seperti itu ya.
Mungkin segitu penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.